kita ingin pintar membaca Al-Quran, kita harus pelajari dulu tajwidnya. Oke? Membaca Al-Quran tanpa tajwid, dia bisa berubah-ubah maknanya. Contoh, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bukan A, kita baca Alamin. Itu sudah tidak sesuai dengan maknanya lagi, sudah berubah artinya. Oke, kita lihat dulu huruf-huruf hijaiyahnya ya. Ini adalah huruf hijaiyah yang wajib kita tahu untuk membaca, bagaimana caranya sesuai dengan makhrajnya. Yang pertama sekali, huruf alif. Nah, ya. Alif kalau sudah dikasih baris namanya hamzah. Ya. Sebelum dia dikasih baris bacanya alif. Oke. Kemudian huruf ba. Ba ya, cara bacanya hanya ringan saja. Tidak harus ditekan bibirnya. Ya, bacalah dengan bertemu saja bibir atas dan bibir bawah, yaitu ba ya. Jangan dibaca pa. Ya, itulah yang namanya makhraj huruf. Ya. Kemudian yang ketiga, huruf ta. Ta ya. Sebelum dia dibaris juga tetap bacanya ta. Ya, ta ya, jangan baca ta. Jangan sampai menimbulkan angin ya, hamas. Baca ta biasa saja ya, santai saja membacanya. Kemudian huruf ta. Ya, ta ya, ta itu di ujung lidah saja ya, ta. Ya, jangan berubah menjadi sin ya, sa. Beda itu. Sya, beda itu. Sod, itu huruf bisa tertukar-tukar membacanya. Jadi kalau ini huruf ta, bentuknya seperti inilah. Ada garis ya, berbentuk sampan ya, boleh diumpamakan bentuk sampan. Kemudian ada titik tiganya, bacanya sa ya, main ujung lidah saja. Kemudian jim, nah, sebelum dia dikasih baris bacanya jim ya. Kalau sudah berbaris berubah lagi dengan menambah bunyi a, jadi ja. Jangan sampai kita salah baca, yaitu contohnya ca. Tidak boleh ya. Ya, membacanya dengan lembut saja, ja ya. Kemudian huruf ha. Itu bacanya seperti kita kepedasan. Ya. Ha. Dari dalamnya. Kemudian huruf kho. Ya, begitu cara bacanya. Ya, kho. Huruf itu tafkhim. Jangan dibaca tipis. Contoh kha, tidak boleh kho, ini yang benarnya ya. Kemudian lanjut dengan huruf dal. Dal ya. Sebelum dibaris ya itulah bacanya dal. Ya, kalau sudah berbaris bacanya da. Jangan dibaca da. Itu bahasa Indonesia ya. Logat bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab da. Ya, tekan
Nah, juga lidahnya ya, da, ya. Kemudian zal ya, juga ke ujung lidah, zal ya. Jangan sampai seperti baca zai, dia itu hampir sama, tapi kalau zal di ujung lidah, kalau zai ada tekanannya. Oke. Kemudian huruf ra ini sering dibaca tipis, tidak boleh ya, atau ada getaran, tidak boleh juga, itu bahasa Indonesia kalau membaca pakai getarannya. Tapi kalau Arab, Allah itu cara membacanya, Allah ditebalkan seolah-olah kita memadukan antara huruf suara O dengan A ya, ro. Nah, itu cara membacanya. Oke. Lanjut di atas ya, ini huruf zai, ditekannya zai. Kalau kita lembutkan ya menjadi zal. Jadi sering juga itu tertukar membacanya bagi yang belum paham cara makhraj huruf ya. Kemudian huruf sin. Sin, sebelum dia berbaris kita baca ya, sin, bukan sa langsung, sin. Kalau sudah berbaris di atas tambah bunyi a-nya, sa. Nah, ini juga sering tertukar. Kadang ditukar menjadi tha, sya, itu huruf shinnya. Kalau ini sa. Kemudian huruf shin. Shin ada berigi-rigi tambah titik 3. Ya. Bacanya shin. Sebelum dikasih baris. Tapi kalau sudah berbaris menjadi sya. Baris di atas, shi baris di bawah, shu baris di depan. Kemudian shod ya, shod. Jadi bacaannya sebelum dibaris shod, jangan baca sha dulu. Kalau sudah berbaris baru dibaca dengan so ya. Itu beda cara bacaannya ya, so. Jadi harus dipelajari teorinya di dalam ilmu tajwid. Kalau saya memakai tajwid asy-Syafi'i ya, yang terbalik ya. Ini dia tajwid, buku tajwid yang saya baca, saya ajarkan ya, asy-Syafi'i ya. Ini untuk tajwidnya. Yang kedua ini sebagai prakteknya terbalik juga ya. Nah, ini dia ya, pemirsa bisa miliki nanti kalau sudah mulai belajar ya. Kemudian bod, tebal juga, bo ya. Jadi cara bacanya itu perlu kita berguru dengan yang ahli di dalam tahsin ya. Kemudian po, juga tafkhim, tebal bacanya po. Sebenarnya dengan mendengar saja bisa coba ya. Tempat keluarnya itu kadang-kadang kita nggak paham, tapi kalau udah dicoba ya memang betul tempat keluarnya itu sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh buku tajwid ya. Nah, makanya kita tidak bisa pandai sekedar hanya baca buku kalau tidak dicoba praktekkan bersama guru ya. Kemudian zo juga tebal. Nah, kita tafhimkan membacanya ya, zo. Kemudian ada huruf ain, ini juga sering membacanya salah ya, bagi yang belum mengerti dengan makhraj huruf ya, ain. Baris di atas nanti berbunyi a, bukan a.
Nah, ya, ainnya jangan ditinggal, tapi tinggal menambah suara a. Ain tambah a itu ya. Terus ghain, gha. Nah, bahasa atas gha. Oke. Kemudian huruf fa. Fa itu ya, tidak sama dengan huruf dengan ejaan bahasa Indonesia. Pa. Kalau bahasa Arabnya fa ya. Pa ya. Kalau bahasa Indonesia pa. Kemudian huruf qaf. Qaf. Kita baca qaf. Ya. Nah, kemudian huruf kaf. Kaf, ka. Tidak boleh kita baca kasar. Ka, tidak boleh ya. Terus huruf lam, la. Kalau sudah berbaris la ya. Kemudian mim, ya. Kalau sudah dikasih baris menjadi ma. Kemudian na ya, nun. Kemudian waw. Kemudian ha. Kemudian lam alif. Kemudian hamzah. Kemudian ya. Jadi huruf ini ya, kita balik lagi. Jadi pemirsa yang budiman, membaca huruf hijaiyah ini kalau tidak dicoba ya, dia tidak akan bisa betul. Ya, harus kita pelajari itu bersama guru yang bisa menunjukkan bagaimana cara keluarnya huruf. Ya, sekarang Ustazah mau coba bagaimana cara membaca dengan memperagakan wajah Ustazah. Nah, sekarang Ustazah akan beri baris fathah ya, atau berbunyi a. Ya, yang pertama sekali bacaan huruf alif. Alif ya, baris fathah menjadi a. Jangan sampai berubah jadi a. Tidak boleh dibawa ke hidung. Ya. Kemudian huruf ba. Ya, ba. Bertemu saja bibir atas dan bibir bawah. Ba. Ya. Kata ba. Kata pa. Itu salah ya. Kita harus paham cara mengeluarkan huruf atau makhrajnya ya. Kemudian ta. Ini ta tetap juga kalau baris di atas berbunyi ta. Kalau tidak berbaris tetap ta kita baca ya. Kemudian huruf ta. Nampak? Nah, di wajah Bunda lidahnya agak nampak ya. Tekan ke lidah ya. Ta. Ditekan ke lidah ya. Ta. Lembut saja. Jangan ditukar menjadi huruf sa. Kemana tekannya? Sa. Ta. Kemudian ja. Itu jim ya. Ja. Ya. Kemudian huruf ha. Ha pedas. Kemudian kho. Kalau membaca huruf kho, kalau tafkhim, mulutnya agak dimajukan sedikit. Kho, monyong sedikit ya. Tapi kalau dibaca kha itu dia tipis. Tapi kalau hukumnya tebal, tafkhim, cara bacanya kho, antara huruf o dengan huruf a. Oke. Terus huruf dal. Dal yaitu membacanya tidak seperti membaca bahasa Indonesia da. Jangan da. Jangan tekanannya ke lidah juga ya, tapi tipis ya. Da ya, itu
itu caranya. Sifatnya yang beda ya dengan huruf zal. Dengan huruf bod ya. Nah, cara keluarnya sama ya. Kemudian zal, za juga ke lidah juga za, kan lidah juga. Jangan baca za ya. Za itu bacaannya yang benar. Kemudian ro bacaannya harus tafkhim juga tebal ya. Ro. Kemudian zai. Nah, ini tidak sama dengan zal tadi ya. Zai itu ada tekanan juga bacanya ya. Nah, makanya perhatikan Bunda untuk mencobanya cara bagaimana keluar hurufnya. Za. Nah, ya, kemudian sin ya. Nah, sin baris di atas atau fathah bacaannya sa ya. Kemudian shin kalau baris atas sha. Nah, gitu ya. Kemudian terus sod so. Nah, itu caranya. So. Nah, jadi main lidah aja yang berubah ya. Kemudian bo. Tebalkan bod. Ya. Ini pemula ya. Sebentar aja, enggak lama-lama praktek. Kemudian po. Mulat mulutnya. Po. Dengan ta. Kalau ta itu huruf ta. Ini po. Jadi bahasa Arab ini hampir sama dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau ta tidak ada po-nya. Kemudian zo. Ya, tebal juga ya zo. Jangan baca za. Nah, bisa jadi tertukar menjadi za karena kita tidak paham ya. Wo za. Wo za. Kemudian ain. Ya. Ain ini juga tertukar dengan hamzah garis di atas. Ditukar jadi a. Itu salah ya. Bacaannya benar tadi ain gitu ya. Kemudian ghain ya, gho ditebalkan ya. Kemudian fa jangan pa bahasa Indonesia, fa bahasa Arab. Kemudian qaf tebal, baris di atasnya ya. Terus kaf ya. Jangan terlalu kuat jangan begitu. Kemudian la ya, lam jadi la. Kemudian mim menjadi ma. Oke. Kemudian fa ya. Nun, salah lihat lengok benar. Nun menjadi na. Ada ke hidungnya sedikit. Oke. Kemudian waw menjadi wa ya. Kemudian ha menjadi ha juga baris di atas. Kemudian la ya. La juga menjadi la. Lam alif ini ya. Asalnya lam alif di atas la ya. Kemudian huruf hamzah garis di atas menjadi a. Ini alif ada di atas tadi. Nah, ini hamzah juga ada. Tadi kalau alif tidak diberi baris. Ya, kalau di baris itu adalah hamzah. Bacanya a. Jangan a. Nah,
Wan ya juga kalau dikasih baris menjadi ya. Nah, ya. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga sekali. Ya, kalau kita tidak mempelajari makhrajal huruf, tentu bacaan ayat Allah salah artinya. Apalagi kalau kita sholat. Ya, kalau kita sholat itu bacaan Al-Quran tanpa belajar, kalau salah tentu sholat kita tidak sah selama ini. Maka dari itu mari tekadkan hati betul-betul ya, bersungguh-sungguh untuk depannya belajar Al-Quran ya. Mudah-mudahan sampai lancar ibadah kita akan selamat. Oke. Nanti ya, Bunda balik lagi ya ke ayat Al-Qur'annya, ayat hijaiyahnya. Nih ya. Ini dia yang Bunda baca tadi. Oke. Ya, memakai kitab Asy-Syafi'i praktis ya. Mari ikuti terus pelajaran bersama Bunda. Mungkin waktunya agak berbeda-beda, kadang sesudah subuh, kadang sesudah isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa